Teori asal mula negara. Menurut pandangan pemikiran Barat, 1. Teori perjanjian masyarakat, atau bisa disebut dengan teori kontrak sosial, menganggap perjanjian sebagai dasar negara dengan masyarakat. Teori ini dipandang tertua dan terpenting. Teori perjanjian masyarakat terbukti dapat mempengaruhi pemikiran politik di benua Eropa. Sejak abad pertengahan sampai ke zaman Renaissance dan terus sampai kepada abad 18. Penulis yang paling berpengaruh mengenai perjanjian masyarakat ialah Thomas Hobbes, John Locke, dan J.G. Rousseau. Teori perjanjian masyarakat didasarkan atas paham bahwa kehidupan manusia dipisahkan dalam dua zaman, yakni zaman sebelum manusia bernegara dan zaman sesudah manusia memasuki hidup. 2. Teori ketuhanan. Doktrin ketuhanan lahir sebagai resultante kontroversial dari kekuatan politik dalam abad pertengahan. Teori ketuhanan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu teori ketuhanan yang langsung dan teori ketuhanan tidak langsung. Pengertian teori ketuhanan langsung adalah untuk menunjukkan bahwa yang berkuasa dalam negara itu adalah langsung Tuhan dan adanya negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan, dan yang memerintah adalah Tuhan. Adapun yang dimaksud dengan teori teokrasi atau ketuhanan tidak langsung ialah manakala bukan Tuhan sendiri yang memerintah melainkan raja atas nama Tuhan. 3. Teori kekuatan. Dalam teori kekuatan negara, yang pertama adalah hasil dominasi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Dalam teori kekuatan, faktor kekuatanlah yang dianggap sebagai faktor tunggal dan yang menimbulkan negara. Menurut Hobbes, syarat penting untuk menjadi seorang raja adalah orang yang fisiknya kuat melebihi lainnya agar dapat mengatasi segala kekacauan yang timbul dalam masyarakat. Doktrin kekuatan merupakan hasil analisis antropologi sosial dari pertumbuhan suku-suku bangsa di masa lampau, terutama suku-suku bangsa yang masih pasif. 4. Teori patriarkal. Dalam teori patriarkal, digambarkan bahwa ayahlah yang berkuasa dalam keluarga itu, dan garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Lambat laun, keluarga-keluarga merupakan kesatuan etnis yang besar dan terjadilah suku patriarkan atau gen. Yang pertama, negara adalah perkelompokan beberapa suku. Yang kelima, teori organis. Negara dianggap atau dipersamakan dengan makhluk hidup, manusia atau binatang. Nicholas da Cusa mengemukakan bahwa kehidupan korporal dari negara adalah dapat disamakan dengan anatomi makhluk hidup, yakni bahwa pemerintah dapat disamakan sebagai tulang belulang manusia, undang-undang sebagai urat syaraf, raja sebagai kepala, dan para individu sebagai daging makhluk hidup tersebut. 6. Teori patrimonial. Oleh karena raja mempunyai hak milik terhadap daerahnya, maka semua penduduk di daerahnya itu harus tunduk kepadanya. Dalam keadaan perang, sudah menjadi kebiasaan bahwa raja-raja menerima bantuan dari kaum bangsawan untuk mempertahankan negaranya dari serangan musuh dari luar. Jika perang sudah selesai dengan kemenangan si raja, maka sebagai tanda jasa, para bangsawan yang ikut membela dan membantunya mendapat sebidang tanah sebagai hadiah, sehingga mereka mendapatkan hak untuk memerintah terhadap semua yang ada di atas tanah itu. 7. Teori alamiah. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles. Menurutnya, negara adalah ciptaan alam. Negara adalah organisasi yang rasional dan etis yang memungkinkan manusia mencapai tujuan dalam hidupnya. Untuk mencapai yang baik dan adil, tujuan dari negara adalah memberikan dan mempertahankan hidup yang baik bagi individu yang merupakan komponen-komponen dari negara. 8. Teori historis. Intisari teori historis atau teori evolusionistis atau gradualistik teori ialah bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tapi tumbuh secara evolusioner sesuai kebutuhan manusia. Menurut pandangan pemikiran Islam. 1. Menurut Ibnu Abi Rabi. Menurut Ibnu Abi Rabi, bahwa manusia tidak mungkin dapat mencukupi kebutuhan alaminya sendiri tanpa bantuan yang lain, sehingga mereka sering memerlukan. Dari proses demikianlah maka tumbuh kota-kota. 2. Menurut Al-Farabi. Menurut Farabi, manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat, karena tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan pihak lain. Tidak saja material, tetapi juga spiritual, tidak di dunia tapi juga di akhirat nanti. 3. Menurut Al-Mawardi. Menurut Mawardi, perbedaan bakat, pembawaan, dan kemampuan antara manusialah yang mendorong bagi manusia untuk saling membantu. Suatu hal yang sangat menarik dari gagasan ketatanegaraan Mawardi ini ialah hubungan antara ikhtiar dan iman
atau kepala negara itu merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak yang atas dasar timbal balik. 4. Imam Ghazali. Ghazali berpendapat bahwa manusia itu makhluk sosial. Ia tidak dapat hidup sendirian, yang menyebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan hidup umat manusia, dan yang kedua yaitu saling membantu dan menyediakan bahan makanan, pakaian, dan pendidikan anak. Untuk itu, semua diperlukan kerjasama dan saling membantu antar sesama manusia, dan di sanalah lahir negara karena dorongan kebutuhan negara. Yang kelima, menurut Ibnu Khaldun, manusia diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk atau keadaan yang hanya mungkin hidup dan bertahan dengan bantuan makanan. Sementara itu, kemampuan makanan atau orang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya akan makan. Maka diperlukan kerjasama antar sesama manusia. Dan itulah sebabnya mengapa organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi manusia. Masyarakat membutuhkan seseorang dengan pengaruhnya dapat bertindak sebagai penengah dan pemisah antar anggota masyarakat. Tokoh yang mempunyai kekuasaan dan wibawa yang memungkinkannya.